Kemudian wazauju adzakiyu. Nah, ini langsung kita berbicara kepada bab intinya. Wazauju adzakiyu, dan seorang suami yang pintar. Artinya yang pintar di sini adalah yang pintar menyenangkan, melegakan ataupun memuaskan sang istrinya, lebih spesifik di dalam bab ranjang. Itu adalah sosok seorang suami alladzi yahizu, suami yang dapat menggerakkan. Menggerakkan apa nih teteh? Masyaira zaujatihi, yang dapat menggerakkan ke area tertentu istrinya. Apa maksudnya nih ke area tertentu istrinya? Berarti di sini berbicara akan titik sensitif yang ada di area istri kita. Jadi untuk seorang suami kita harus paham mana sih area-area sensitif suami dan mana sih area-area sensitif istri kita gitu ya. Dan sebetulnya sebaliknya sih, dan istri pun harus paham mana sih area sensitif suami. Terutama untuk suami itu harus paham mana sih area sensitif istri kita. Kalau begitu kasih tahu dong teteh, mana sih area sensitif istri kita itu di mana? Apakah di matanya, di hidungnya, di bibirnya, di belakang telinganya, atau di lehernya, atau di lututnya, di mana itu sebetulnya? Maka banyak sekali yang menerangkan mana saja sih area-area sensitif bagi seorang perempuan, tapi itu sebetulnya secara umum. Kalau misalkan Anda yang sering mendengarkan kajian-kajian seperti itu, sebetulnya untuk jawabannya itu adalah ada di Anda wahai suami dan di Anda wahai istri. Ya, apa maksudnya teteh? Iya, karena sebetulnya setiap perempuan itu mempunyai area sensitif yang berbeda, tidak sama di setiap wanita. Sehingga teteh tidak bisa ngasih tahu, oh area sensitif wanita itu ada di belakang ketiak, leher, atau telinga. Belum tentu bagi teteh mungkin ini, bagi istri Anda mungkin seperti itu. Kalau begitu bagaimana nih teteh aku sebagai seorang suami dapat mengetahui area sensitifnya? Ngobrol, komunikasi. Kalau untuk yang pertama kali pengantin baru ya tentu tidak akan tahu mana area sensitif istri kita. Oleh karena itu sang suami setiap harinya, maksudnya setiap melakukan hubungan biologisnya, ya terus saja dieksplor, dan dieksplor. Dan sang suami tidak perlu ragu menanyakan kepada sang istrinya, wahai istri tercintaku, akang mau bertanya. Kalau kamu disentuh itu sehingga membuat kamu itu semakin memuncak, itu area mana yang kamu suka? Tanyain aja istrinya. Dan kalau misalkan disentuh itu inginnya disentuhnya seperti bagaimana? Apa yang harus aku perlakukan untuk kamu wahai istriku agar kamu mendapatkan kepuncakan kebahagiaan ini? Tanya aja sama istrinya. Istrinya yang lebih paham. Dan Anda wahai seorang istri tidak perlu malu ketika sang suami bertanya seperti itu kepada Anda. Itu untuk kemaslahatan Anda juga. Ya jawab aja. Kalau untuk pengantin baru ya mungkin kebayang sama teteh akan malu menjawabnya. Pasti akan malu ya, karena itu juga pernah teteh rasakan di 20 tahun yang lalu ditanya itu sama suami, ya malu lah kalau pengantin baru. Tapi kan sekarang ceritanya sudah berbeda. Seperti itu ya, kalau pengantin baru ya wajar. Belum ada pengalaman ya. Jadi Anda sebagai seorang istri ya tak perlu malu, bicarakan aja apa yang Anda inginkan ketika melakukan hubungan biologis. Dan area sensitif itu wahai suami bisa berubah. Ya, sekali lagi, wahai para suami, si area sensitif itu bisa berubah. Mungkin ketika awal berumah tangga, sang istri kita itu kalau misalkan disentuh area-area ini tuh langsung, misalkan, gimana gitu ya, kayak menggeliat gitu. Tapi sekarang kok berbeda ya? Iya, itu dengan perubahan umur, dengan perubahan kondisi fisik tubuh sang istrinya, itu akan mengalami suatu perubahan, ya, wahai suami. Jadi oleh karena itu, ya komunikasi untuk hubungan biologis tak cukup 1-2 kali, ya silakan aja, sering-seringlah Anda berkomunikasi, ya. Kemudian di sini wayuhiju syahwataha. Dan sang suami yang pintar membahagiakan atau memuaskan istrinya itu yang dapat menggerakkan syahwat sang istrinya ba'da an mala aqlaha, waduh masya Allah, sehingga dapat merubah akal sang istrinya wastahwadha ala qalbiha, dan juga dapat merubah ini sang suami yang dapat merasuki kepada hati sang istrinya. Masya Allah. Jadi seorang suami, nah ini sebetulnya nanti bicara apa? Ini bicara batin gitu ya. Tapi ini secara garis besarnya aja dulu ya. Secara garis besarnya aja dulu. Kalau suami yang dapat memuaskan istri sepuas-puasnya itu adalah ketika melakukan hubungan biologis itu, saking ini nikmatnya dapat merubah yang dirasakan oleh fisik sang istrinya. Kalau sebelum melakukan hubungan biologis saat ini mungkin istri kita tuh badannya lagi agak kecapean, badannya lagi agak kelelahan, tetapi dengan melakukan hubungan biologis itu yang dirasakan istrinya kok badannya jadi seger, jadi fresh, jadi jadi rileks misalkan. Berarti itu hebat sang suaminya.
Bahkan ketika melakukan hubungan biologis tersebut pun, itu akalnya sang istri itu terbius, ya. Maksudnya gimana nih teh akalnya? Ya mungkin aja pada saat ini istrinya lagi banyak pikiran, mungkin ya apa aja, nggak tahu lagi mikirin apa itu istrinya, mungkin mikirin utang atau mikirin apa begitu ya. Ketika saking nikmatnya sampai yang difikirkan oleh istri kita itu hilang semua rasa bingung yang ada di pikiran istri kita. Bahkan saking nikmatnya sampai hatinya pun lupa akan pikiran-pikiran tersebut yang berkendala, saking bahagianya, saking enjoy, saking menikmatinya. Masya Allah ya. Baik ya, teteh sedikit lagi bacakan aja dulu referensinya ya, nanti agak sedikit diterangkan. Wal mar'atu dzakiyatu. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau istri yang pintar menyenangkan suaminya tuh istri yang seperti bagaimana? Kalau istri yang pintar itu adalah Allah. Jadi teteh pengen senyum dulu ya. Ini asas kesindir, ini teteh sendiri. Allati ta'rifu adalah istri yang tahu kaifa tugharri zaujaha, bagaimana sih cara merayu. Berarti ini ternyata suami itu senang kepada istri yang pintar merayu, ya. Wa kaifa tanalu i'jabahu. Apa ini? Wa kaifa tanalu ijabahu, dan istri ini yang bisa memberikan kejutan. Wa fi yadiha aslihatuhu qatilah. Jadi istri itu, jadi sementara di tangan istri itu banyak sekali senjata yang mematikan. Aduh, Masya Allah bahasanya ya. Faha, maka perhatikanlah wahai sang istri, hiya tahiyatun qadirah. Istri itu seolah-olah seperti juru masak yang berkuasa, yang ahli, si koki ini ya. Sumahiyya malakatun ada firashin naum, dan istri itu ibaratkan ratu di ranjangnya. Wa muhbi'uz zaujiyah, dan istri yang pintar merayu sang suaminya. Ternyata itu ya. Oh, ternyata begitu ya wahai para suami. Kalau yang diinginkan oleh istri Anda, maksudnya istri yang pintar tuh seperti itu. Jadi barusan dikatakan kalau seorang istri mah diibaratkan seperti koki. Kalau koki kan berarti itu yang pintar sekali memasak, ya. Sehingga ketika si sang koki memasak, membuat suatu masakan, kemudian dihidangkan di piring, maka kita yang mau menyicip makanan tersebut ketika belum dimakan, makanan itu belum kita makan, tetapi itu si makanan itu Masya Allah terlihatnya begitu sangat lezat sekali, menggiur apa, sehingga menggoda akan lidah kita, ingin segera mengicip, ingin segera makan. Ini belum dimakan aja tuh, teksturnya aja terlihatnya itu udah sangat menggiurkan, menggugah selera. Nah, itulah adalah istri yang pintar ketika sang suami melihat istrinya belum melakukan hubungan biologis, tetapi sudah memicu kepada sang suaminya, Masya Allah, ini istriku, misalkan gitu ya. Sangat menggoda sekali, terlihat sampai lezat ini sekali makanan, sehingga kan sudah tak kuat, kita ingin mengicip makanan tersebut, karena penampilannya, ya, dari penampilannya dulu. Berarti seorang wataknya suami suka akan penampilan istrinya. Penampilan yang bagaimana? Ya tanya aja suaminya, sukanya penampilan yang seperti bagaimana. Mungkin berbeda-beda ya setiap suami. Nah, sehingga ketika diicip itu makanannya, Masya Allah, ini ya kata penikmat makanan tersebut, aduh koki, ini ternyata masakanmu begitu nikmat sekali setelah aku icipi. Sehingga ini koki menjadi kunci utamanya. Artinya koki itu tadi siapa? Kita sebagai istri menjadi kunci utamanya, bagaimana kita paham triknya untuk membahagiakan suami kita.